Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 11 Mei 2022, hari biasa dalam Pekan Paskah yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 12, ayat 44 sampai dengan ayat 50. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini diawali dengan seruan Tuhan Yesus. Istilah seruan atau berseru dengan suara nyaring dapat diartikan sebuah ketegasan yang harus didengarkan dan dicamkan, karena sebuah hal yang penting dan mendesak. Setiap kali kata ini digunakan, ada sesuatu hal yang hendak ditekankan, adalah pentingnya berita yang akan disampaikan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berseru dengan suara nyaring kepada orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Yesus adalah tanda nyata kehadiran Bapa di dunia. Yesus tidak melakukan pekerjaannya sendiri, tetapi melakukan pekerjaan Bapa. Maka setiap orang yang mengakui dan percaya Yesus, mereka juga percaya pada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Yesus menyerukan relasinya atau hubungannya dengan Bapanya. Reaksi yang ditujukan orang kepada Yesus merupakan reaksi yang juga ditujukan kepada Bapa yang mengutus Yesus. Pada bagian akhir warta ini, Yesus kembali menyatakan kedudukannya sebagai utusan Sang Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang dengan tujuan agar manusia percaya dan diselamatkan. Dengan demikian, penghakiman akan terjadi dengan sendirinya. Kedatangan Yesus Sang Terang dalam korban di kayu salibnya adalah bukti nyata dari penghakiman dunia ini. Hukuman akan kuasa dosa pun dituntaskan oleh Yesus dengan kebangkitannya yang mulia. Himbauan Yesus ini keras, penghakiman bagi mereka yang menolak perkataannya, menolak hidup yang kekal itu. Injil Yohanes yang kita dengar hari ini sekali lagi mengingatkan dan menghimbau agar siapapun yang mendengar perkataan Yesus hendaknya percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat, sebagai pengikut Kristus kadang kita merasa diperlakukan secara diskriminatif atau berbeda oleh orang lain yang non-Kristiani. Berbagai peluang yang kita miliki untuk maju
dalam karier, berprestasi di tempat kerja, kesempatan untuk studi, keinginan untuk membangun gedung gereja, bahkan dalam niat untuk melakukan kegiatan sosial dan lain-lain sering sirna tanpa alasan yang masuk akal. Kenyataan semacam itu tidak jarang membuat kita berkecil hati untuk bermasyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang. Berkat peristiwa Paskah, pernyataan Tuhan itu menjadi lebih mudah dimengerti maksudnya. Ketika ia menjalani kesengsaraan dan memanggul salibnya menuju Bukit Golgota, serta akhirnya wafat, sebenarnya ia sedang memasuki salah satu sisi tergelap dalam kehidupan seorang manusia. Peristiwa Paskah Yesus membuka tabir kegelapan kehidupan manusia, sekaligus semakin meyakinkan kita bahwa Yesus sang terang kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh percaya diri. Sebagai pengikutnya, kita juga dipanggil olehnya untuk percaya diri. Bukankah ia pernah bersabda, "Kamu adalah garam dan terang dunia"? Oleh karena itu, tidak perlu kita merasa kecil atau minder hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Sebagai garam dan terang dalam masyarakat, barangkali peran dan sumbangan kita tidak besar. Namun sumbangan kita itu mampu mencegah rasa hambar, mampu memberikan rasa aman, atau sedikit memberi cahaya dalam kegelapan di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah aku rahmat-Mu agar aku selalu dapat menjadi murid-Mu yang setia di tengah masyarakat dan berani menjadi saksi-Mu di tengah dunia di zaman modern ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.